Kalau orang beriman, pada saat ajalnya datang, maka akan ditarik ruhnya oleh malaikat maut. Sebagaimana hadis, mohon maaf saya ulangi hadis ini, bagi yang sudah pernah dengar, karena memang harus diceritakan. Hadis sahih berkata, atau berbunyi kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat ini berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Ruhnya keluar, belum sesaat keluar, dan sangat mudah keluar seperti air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmat, lalu dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Kemudian terdengarlah suara di langit, para malaikat mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini, karena ruh itu mengeluarkan wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ini. Lalu kemudian kata malaikat rahmat yang membawanya, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu kemudian terdengar suara Allah mengatakan dari langit, suara dari langit mengatakan, catatkan hamba-Ku yang termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu dikembalikanlah ruh ini bersamaan dengan jasadnya, diantar oleh kerabatnya. Kemudian 3 langkah dia masih mendengar suara sendalnya. Lalu kemudian datanglah malaikat menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, apa kitabmu. Lalu dia menjawab dengan cepat. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk menjawab di dunia. Kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau haji, kenapa kau tutup aurat. Kalau dia belajar, dia bisa jawab itu di dunia. Allah akan tetapkan di mulut orang-orang beriman. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, maksud di akhirat adalah dimulai dari alam barzah. Dan juga nanti di akhirat, ini pertanyaan malaikat di kuburan. Dan juga di akhirat nanti di timbangan amal. Kemudian dikembalikanlah dia setelah ditanya seperti itu dan dia jawab. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan melihatnya karena semua fenomena siksaan di dalamnya. Lalu malaikat berkata, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu karena kau beribadah. Ditutup, lalu dibuka pintu surga dengan segala macam fasilitasnya, bau harumnya sampai kepada dia. Lalu dia bangga, senang, kata malaikat, ini tempat kausaran dan kau akan kekal di dalamnya. Lalu datanglah orang di sebelahnya yang tampan, yang wangi, lalu dia kagum. Saking kagumnya dia mengatakan, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu orang itu berkata, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan hamparkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang fasik atau orang kafir, datang kepadanya 3 malaikat. 1 malaikat maut di bunuh kepala, dan kemudian di kiri kanannya malaikat azab yang bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murkah Tuhanmu. Lalu ruhnya berantakan, tubuhnya nggak mau keluar. Lalu ditarik dengan keras oleh malaikat maut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Na'udzubillah. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa. Baru di langit pertama semua malaikat menolak, mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Malaikat azab lalu berkata, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Kemudian terdengar suara dari langit, belum masuk di langit sudah dekat. Allah SWT berfirman, catatkan hamba-Mu yang termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya, diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih bisa dengar sendalnya. Kemudian ditanyalah kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, saya dulu cuma ikut-ikut orang bilang apa. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga dengan segala macam fasilitasnya, dan dia bangga dengan itu, dia senang. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka dengan siksaannya, lalu dia ketakutan. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau tidak bisa lepas darinya. Maka dia pun berdoa, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, badannya busuk, menakutkan. Sampai dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu, pergi dari saya. Lalu kemudian dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu datanglah malaikat dalam 2 riwayat Bukhari. Yang pertama, tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu dibalik oleh seluruh jin dan manusia bergabung untuk membaliknya, mereka tidak mampu membaliknya karena kuatnya dan beratnya besi itu. Lalu kemudian dihantamkan ke kepala orang ini sampai dia hancur, diutuhkan kembali begitu terus sampai hari kiamat. Allahu alam berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun nih, gitu kan. Kemudian juga
Dalam riwayat yang lain dikatakan maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Lalu diutuhkan kembali. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekarang kalau masih ingat penjelasan hadis ini, ya ulama mengatakan digabungkan keduanya sambil dipukul oleh besi dengan besi yang tajam itu, yang berat itu, dijepit juga tulang rusuknya baru kemudian hancur diutuhkan kembali sampai hari kiamat begitu. Ada sebuah riwayat yang berbunyi pukulan malaikat tersebut didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengarkan maka mereka akan mati seketika. Saking kerasnya pukulan tersebut. Allahu a'lam.